warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi Bu Indria, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya Priscilia Fitra Ananda Panji, kelas 11-6, absen 30, akan menjelaskan tentang apa sih itu jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan ialah sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama untuk menunjang suatu pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kelompok yang ada di jaringan tumbuhan. Jadi di jaringan tumbuhan ini ada dua kelompok, yaitu jaringan meristem dan ada jaringan permanen atau namanya jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem sendiri ini adalah jaringan yang masih aktif dalam pembelahan selnya dan belum mengalami yang namanya diferensiasi. Lalu di jaringan meristem ini terdapat ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat embriotik, yang kedua yaitu dinding selnya masih tipis, lalu vakuolanya itu berukuran sangat kecil, lalu nukleusnya itu besar dan bersifat totipotensi. Di jaringan meristem ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada jenis meristem berdasarkan asalnya dan jenis meristem berdasarkan letaknya. Oke, lanjut. Ada dua jenis meristem yang berdasarkan asalnya, yaitu ada primer dan ada sekunder. Jadi di dalam sini itu yang sekunder, sedangkan yang di luar ini adalah primer. Jadi untuk jaringan yang primer ini, jaringan primer itu ada di akar, di ujung akar dan ujung batangnya. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memperpanjang dari proses pertumbuhan tersebut. Sedangkan kalau yang sekunder ini tuh ada di tengah-tengah batang dan akar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperbesar dan memperlebar dari tumbuhan tersebut. Ini adalah contohnya. Oke, lanjut yang kedua itu ada jenis meristem berdasarkan letaknya. Jadi di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada apikal. Apikal ini posisinya ada di ujung akar atau batang. Gunanya itu untuk memperpanjang pertumbuhan dari akar dan batangnya. Sedangkan yang kedua ini ada interkalar. Nah, ini tuh posisinya ada di mana? Posisinya itu ada di ruas batangnya. Gunanya untuk apa? Untuk mempertinggi batang utamanya. Lalu yang terakhir ada lateral. Lateral ini posisinya ada di samping akar dan batangnya. Gunanya untuk memperbesar dan memperlebar batang dan akarnya. Ini adalah contohnya. Lanjut, ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan permanen ini tuh mempunyai karakteristik. Yang pertama, tidak ada pembelahan sel. Jadi karena dia udah dewasa, jadinya tidak ada lagi yang namanya pembelahan sel. Lalu ada yang kedua, yaitu ukuran selnya tuh lebih besar, lalu vakuolanya juga jadi lebih besar, dan ada ruang di antar selnya. Di jaringan dewasa ini terbagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada yang namanya jaringan pelindung, jaringan dasar, lalu ada yang namanya jaringan penguat, dan yang terakhir ada jaringan pengangkut. Oke, lanjut. Jadi di sini yang pertama itu ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung di sini tuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu epidermis dan gabus. Nah, di jaringan pelindung ini tuh terjadi diferensiasi, yaitu yang pertama ada stomata. Stomata ini untuk pertukaran gas, dan ada yang kedua ini trikoma. Trikoma ini seperti bulu-bulu halus. Lalu ketiga ada spina. Spina ini seperti duri. Lalu ada sel kipas. Sel kipas ini tuh untuk menyimpan air dan mengurangi yang namanya penguapan. Sedangkan yang kelima ini ada filamen. Filamen ini seperti akar gantung. Dan yang keenam ada sel kersik atau batang yang keras. Oke, lanjut ke jaringan kedua, yaitu ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim ini tuh adalah dasar dari bagian tumbuhannya. Jadi di jaringan parenkim ini tuh ada lagi fungsi-fungsinya teman-teman, yaitu yang pertama ada jaringan asimilasi, parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini tuh bertugas untuk melakukan fotosintesis. Lalu ada parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini itu bertugas untuk mengangkut hasil dari fotosintesisnya. Lalu ada parenkim penimbun, tugasnya untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu ada parenkim air. Parenkim air ini untuk menyimpan air. Lalu ada parenkim airenkim. Parenkim ini tuh bertugas untuk menyimpan udara. Lalu yang terakhir ada parenkim velogen, tugasnya untuk meregenerasi parenkim yang baru. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada jaringan penguat.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memperkukuh tubuh tumbuhannya. Di sini dibagi lagi menjadi dua, ada kolenkim dan ada sklerenkim. Di kolenkim ini ada lagi menjadi 4, yaitu kolenkim angular, fungsinya untuk penebalan di sudut dinding sel. Dan yang kedua ini ada kolenkim lamelar, ini fungsinya tuh ada pada penebalan di dinding sel. Lalu yang ketiga ada kolenkim anular, ini seluruh dinding sel itu menebal. Lalu yang terakhir ada kolenkim lamelar, ini adalah ruang antar sel kayak gitu. Lalu yang keempat ada yang namanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada 2 teman-teman, yaitu ada xilem dan ada phloem. Posisi dari xilem sendiri itu ada di dalam, sedangkan kalau misal phloem itu lebih ada di luar gitu. Xilem ini tugasnya mengangkut dari hasil dari bawah ini dibawa ke atas. Jadi contohnya kayak misal membawa air dan unsur hara dari bawah ke daun. Sedangkan kalau yang phloem ini tuh mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis itu ke semua bagian yang ada di tumbuhannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pengucapan dalam menyebutkan suatu katanya, karena manusia itu pastinya tidak luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think is eating. Thank you for everything.